keberagaman sumber daya alam dari ekosistem gambut. Sampai saat ini, aktivitas masyarakatnya masih berkaitan erat dengan ekosistem gambut dan dilakukan secara tradisional. Dalam hal pekerjaan, masyarakat Desa Jambu Baru tidak bisa dikatakan memiliki pekerjaan tetap. Bagi siklus, pekerjaan mereka dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan musim, seperti halnya pada pekerjaan memurun, menggalam, dan mengiwak. Aktivitas memurun di Desa Jambu Baru lazim dikerjakan oleh perempuan. Adapun proses memurun dimulai dari memanen purun, membersihkan purun, dan menumbuk purun untuk diolah menjadi kerajinan tangan yang biasanya berupa anyaman tikar purun dengan kisaran harga senilai 5.000 per kampil. Dalam hal menopang perekonomian keluarga, purun memiliki kedudukan yang utama bagi para perempuan Desa Jambu Baru yang bekerja sebagai pemurun. Mengiwak bisa dikatakan menjadi mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambu Baru. Tiap-tiap kepala keluarga memiliki kolam ikannya sendiri yang biasa disebut dengan istilah BJ. Dalam kegiatan sehari-harinya, masyarakat biasa menangkap ikan dengan masih menggunakan teknologi tradisional. Lain pula ketika musim panen BJ tiba, maka panen ikan secara besar-besaran pun dilakukan. Setelah dipanen, ikan akan dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian dibersihkan. Setelah itu, ikan akan dijual kepada pembeli atau dikonsumsi keluarga. Harga ikan yaitu Rp20.000 per kilogram, dan pekerjaan mengiwak memiliki kedudukan utama bagi masyarakat Desa Jambu Baru dalam hal menopang perekonomian keluarga. Dalam pekerjaan menggalam, biasanya memerlukan kelotok untuk pencarian kayu galamnya dengan menempuh jarak sekitar 6-7 km tergantung pada jauh dekatnya lokasi galam tumbuh. Setelah mendapatkan kayu galam, maka biasanya akan diklasifikasikan lagi sesuai dengan diameter dari galam tersebut. Setelahnya langsung dijual. Kegiatan mengiwak atau mencari ikan selalu berlangsung setiap tahunnya di Desa Jambu Baru. Adanya kegiatan mengiwak tentu melahirkan berbagai macam inovasi-inovasi yang semakin memperkuat kegiatan mengiwak tersebut. Adapun inovasi yang dilakukan di Desa Jambu Baru adalah adanya iwak karing atau ikan kering yang sudah diasinkan dan iwak wadi atau ikan asin yang masih dalam kondisi basah. Nah, hanya dibuat ini. Kerajinan yang berasal dari purun adalah kerajinan-kerajinan yang melibatkan kreativitas di dalamnya. Inovasi-inovasi kreatif utama yang ada di Desa Jambu Baru ialah kampil atau tikar purun. Masyarakat setempat juga bisa membuat produk-produk kreatif lainnya dari purun seperti halnya topi, tas gendong atau biasa disebut hambinan, masker, dan lain-lain. Adapun untuk pengolahan galam, di Desa Jambu Baru masih belum memiliki inovasi. Galam sendiri masih dijual secara langsung kepada pengepul tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Dari hal ini sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang untuk mengkreasikan galam menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti furniture atau produk kreatif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Ahmad Yunani, SMSI dari Universitas Mangkurat. Kami mencoba melihat bagaimana kehidupan masyarakat Desa Jambu Baru dalam mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat desa yang berbasis ekosistem gambut. Ternyata di sini ekonomi masyarakat secara berkelanjutan berjalan dengan baik karena masyarakat hidup berbasis dengan ekosistem yang ada, dengan sumber daya alam seperti mereka hidup dengan mencari ikan dengan sumber daya ikan yang sangat melimpah di Desa Jambu Baru ini. Kemudian juga mereka mengolah sumber daya purun sebagai bagian dari kerajinan ekonomi kreatif masyarakat. Kemudian mereka juga
memiliki sumber daya hutan dengan hutan galam yang cukup melimpah. Yang pertama tentunya kita mengharapkan perekonomian masyarakat desa itu semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tentunya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat kita, terutama nilai-nilai sosial, nilai budaya dan nilai-nilai religiusitasnya. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan arif dan bijaksana. Baik itu untuk pengelolaan ikan, pengelolaan lahan, pengelolaan hasil hutan lainnya. Tentunya kita juga mengharapkan peningkatan ekonomi itu dengan masih berpetukan ataupun berpegangan bahwa masyarakat itu menguasai lahannya sendiri, bukan dikuasai oleh pihak-pihak lain yang tentunya kita duga kalau itu terjadi itu akan merugikan karena bukan lagi menjadi hak milik masyarakat lahan itu. Kepak tak berbilang, karya prasasti. Usik tak perlu diusik, seada-adanya hidup sekadar cukup, mengisi kekosongan yang hampa, terjahitnya ragam rasa, ekspresi cinta sekaligus kasih, dari insan si pengerti akan segala rasa, teruntuk rimba dan seanak pinaknya, kepak teruslah mengepak, pesan-pesan baik hingga tak berbilang, kasih dan terima selalu mekar tanpa ada kata akan henti, berkah demi berkah hias menghiasi serta menyertai, insan sekaligus rimba dan peranakannya. Begitulah rasa penuh akan hidup tanpa pengusik yang tak paham akan rasa cinta dan kasih.